Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfrida Dwi Kusuma dan Mas Wahyu Hidayatullah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang jurnal tentang fonologi anak atau di SD. Untuk artikel yang pertama dengan judul Pemerolehan Fonologi pada Anak Usia 2 tahun. Nama jurnalnya Pendidikan Usia Dini, volume dan halaman 10 dan 314, tahun 2016, penulisnya Herlina, reviewer Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, tanggal 2 November. Tujuan penelitian untuk mengetahui informasi perkembangan pemerolehan unsur-unsur fonologi pada anak usia 2 tahun 2 bulan, khususnya menyangkut perkembangan fonologi Aisyah di dalam kehidupan keluarganya. Subjek penelitian perkembangan fonologi Aisyah di dalam kehidupan keluarganya. Metode penelitian kualitatif dengan teknik naturalistik karena memfokuskan perhatian pada situasi kehidupan nyata. Definisi operasional mengamati Aisyah dengan mengamati pola asuh yang diterapkan ibunya di dalam memberikan pendidikan yang dilakukannya terhadap anak-anaknya dan juga membuat perekaman bagaimana Aisyah mengungkapkan kata-kata di dalam pemerolehan fonologinya di samping catatan-catatan ungkapan yang terjadi pada situasi di dalam keluarganya. Variable dependent data penelitian dikumpulkan melalui catatan harian, yaitu dengan cara mencatat dan mengamati bunyi-bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh Aisyah pada aktivitas dalam sehari-hari seperti ketika bermain sendirian ataupun bermain dengan kakaknya. Cara dan alat ukur, peneliti merekam perkembangan fonologinya yang menjadi subjek pokok yang diteliti dengan mengamati kalimat yang diungkapkan kegiatan sehari-hari. Hal ini berlangsung kurang lebih 2 bulan. Independen, Aisyah sudah banyak menghasilkan serta mengujarkan macam fonem. Langkah penelitian, teknik untuk pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi ini terdiri dari 4 jenis menurut Moleong, yaitu triangulasi sumber, teori, metode, dan penyidik. Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri dan dibantu oleh ibunya Aisyah untuk memberi beberapa stimulus dan respon kepada Aisyah sebagai subjek penelitian, sedangkan catatan harian di lapangan sebagai instrumen pelengkap. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan pada umur 2 tahun 2 bulan, Aisyah sudah banyak menghasilkan serta mengujarkan berbagai macam fonem, sehingga Aisyah dapat membedakan arti kata yang telah diucapkannya. Kalimat-kalimat ini sering diungkapkan di dalam kegiatan apa saja, seperti Aisyah mau makan, bermain, dan tidur. Semua kegiatan ini diucapkan secara spontan. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Kelemahan penelitian ada beberapa istilah yang sulit dipahami. Kesimpulannya, dari data yang diperoleh ada bunyi yang muncul karena meniru ucapan orang dewasa, dan ada juga bunyi yang muncul dari kata yang diperoleh setelah melihat bendanya. Kemudian ada yang muncul secara spontan sesuai dengan situasi atau muncul karena kegiatan yang sering dilakukan oleh Aisyah di lingkungan sekitarnya sehingga sudah pernah mengalaminya. Berlanjut atau tidaknya suatu bunyi untuk menjadi bagian dari fonologi yang diterima anak memang ditentukan oleh masukan yang diterima oleh anak itu sendiri. Masukan inilah yang dapat menentukan bahasa mana yang akhirnya diperoleh oleh anak tersebut. Artikel yang kedua dengan judul Pemahaman Fonetik Siswa Sekolah Dasar Terhadap Teknik Membaca Bersuara. Nama jurnalnya Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan,
volume dan halaman 211 tahun 2020. Penulis Safika Tahkia Ulfah dan Aninditya Sri Nugraheni. Reviewer Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Tanggal 16 Desember. Tujuan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman fonetik yang merujuk pada pelafalan bunyi bahasa, intonasi, dan pengaruh dialek bahasa daerah terhadap pelafalan siswa kelas 1-6 SD melalui teknik membaca bersuara. Subjek penelitian siswa kelas 1-6 SD. Metode penelitian metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Definisi operasional, interaksi antar manusia bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik sehingga pesan dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan. Komunikasi dapat berlangsung melalui lisan atau tertulis. Mengamati kondisi tersebut, bahasa perlu diajarkan pada siswa sekolah dasar. Variabel dependen menurut hasil wawancara siswa kelas 1 SD, siswa belum terlalu paham dalam melafalkan bunyi bahasa pada beberapa kosakata yang baru dikenal dalam buku yang peneliti sediakan. Cara dan alat ukur penelitian lapangan. Penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Independen, tingkat pemahaman siswa kelas 1 SD dalam menggunakan intonasi saat membaca menurut peneliti masih rendah, karena belum bisa membedakan tinggi rendahnya nada saat membaca. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara siswa kelas 1 SD. Siswa kelas 1 SD belum mengenal dan belum paham dalam menggunakan intonasi. Langkah penelitian, pemahaman pelafalan bunyi bahasa pada siswa sekolah dasar, pemahaman penggunaan intonasi pada siswa sekolah dasar, pengaruh dialek bahasa daerah terhadap pelafalan bunyi bahasa siswa kelas 1-6 SD. Hasil penelitian bahwa untuk mengetahui pemahaman fonetik pada siswa sekolah dasar dapat melalui teknik membaca suara. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca, kelemahannya ada beberapa istilah yang sulit dipahami. Kesimpulannya, pemahaman fonetik siswa kelas 1-2 SD masih sangat rendah, ditunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pelafalan bunyi vokoid dan intonasi. Pemahaman fonetik mulai meningkat saat siswa memasuki kelas 3-6. Kesalahan pelafalan pada siswa kelas 3 mulai berkurang. Kesalahan pelafalan disebabkan ketidaktelitian siswa itu sendiri. Terkait dengan kesesuaian intonasi dalam membaca sudah mulai berkembang, walaupun masih terdapat kesalahan terutama saat menemui tanda baca. Pemahaman fonetik pada siswa kelas 4-6 SD mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa mulai memahami bagaimana cara membaca dengan intonasi dengan tepat dan dapat melafalkan bunyi vokoid dan kontoid dengan tepat. Artikel yang ketiga, judulnya pemerolehan bahasa pertama pada anak usia 9 tahun. Nama jurnalnya Kajian Pemerolehan Fonologi dan Ujaran. Volume dan halaman 13 dan 256 tahun 2021. Penulis Muhammad Yasir. Reviewer Program Studi Teknik Industri Universitas Indraprasta. Tanggal 3 September sampai Desember. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemerolehan bahasa pertama seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama ASR. Dilihat dari aspek subjek penelitian ASR anak perempuan yang berusia 9 tahun. Metode penelitian metode SIMAK. Definisi operasional, ASR berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, yaitu dengan cara memegang tangan dan menunjukkan apa yang dia inginkan.
Variabel dependen ASR merupakan anak perempuan yang berusia 9 tahun. Ia mengalami keterlambatan berjalan dan berbicara. Pada usia 4 tahun ia sudah mulai berjalan tetapi belum dapat berbicara. Cara dan alat ukur dengan metode SIMAK ini adalah teknik catat dan teknik rekam. Independen pada usia 9 tahun ia telah memperoleh bahasa pertamanya meskipun belum jelas, namun dapat dimengerti oleh orang tuanya terutama ibunya. Adapun pemerolehan bahasa pertamanya adalah kata yang menyatakan kegiatan benda dan kata sifat. Langkah penelitian ASR berkomunikasi dengan kedua orang tuanya yaitu dengan cara memegang tangan dan menunjukkan apa yang dia inginkan. Pada usia 9 tahun ia telah memperoleh bahasa pertamanya meskipun belum jelas namun dapat dimengerti oleh orang tuanya terutama ibunya. Adapun pemerolehan bahasa pertamanya adalah kata yang menyatakan kegiatan, benda, dan kata sifat. Hasil penelitian bahasa sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dengan bahasa seseorang akan mampu berkomunikasi satu sama lain. Perkembangan bahasa ada 4 tahap yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performasi, tahap pemerolehan semantik, tahap pemerolehan sintaksis, dan tahap pemerolehan fonologi. Dari tahap yang diteliti pada ASR yaitu tahap pemerolehan fonologi. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca, kelemahannya ada beberapa kata yang sulit dipahami. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ASR hanya memiliki 3 pola pemerolehan fonologi, yaitu penggantian, penghilangan, dan reduplikasi. Sedangkan untuk ujaran, ia berada di tahap 2 kata, yaitu tahap pemerolehan bahasa pada usia 18-24 bulan. Artikel yang keempat dengan judul Kesalahan Fonologis dalam Proses Diskusi Siswa SD. Nama jurnalnya Kajian Kesalahan Fonologis dalam Proses Diskusi, volume dan halaman 13 dan 133, tahun 2023, penulis Gio Muhammad Johan, reviewer program studi pendidikan guru sekolah dasar, tanggal 30 Maret. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologis dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Galagamba. Subjek penelitian siswa kelas 6. Metode penelitian, metode deskriptif. Definisi operasional, kesalahan berbahasa merupakan suatu hal yang wajar, terutama bagi mereka yang sedang belajar bahasa. Sebagai suatu proses pembelajaran bahasa dinilai sangat wajar apabila ditemui kesalahan di dalamnya. Variabel dependen, melalui aktivitas berbicara, seseorang dapat dinyatakan pendapatnya secara lisan kepada orang lain. Salah satu praktik nyata dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah proses diskusi. Cara dan alat ukur metode deskriptif ini mengungkap gambaran atau fenomena kesalahan berbahasa yang terjadi secara objektif. Teknik yang digunakan yaitu non-tes seperti teknik rekam, catat, dan observasi. Independen, melalui diskusi siswa dituntut untuk aktif terlibat dalam menyampaikan pendapat dua tanggapannya di dalam forum diskusi. Langkah penelitian, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat bertukar pendapat dengan siswa lainnya, baik dalam kelompok besar maupun kecil, untuk memperoleh kesepakatan atau pemahaman bersama akan suatu masalah tertentu. Hasil penelitian kesalahan berbahasa Indonesia pada bidang fonologi terdapat dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri Galagamba. Ditemukan sebanyak 31 kesalahan. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi dan kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi.
Kekuatan penelitian mudah dipahami pembaca, kelemahan penelitian ada sedikit kata yang sulit dipahami. Kesimpulannya, kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologis yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Gelagamba terdiri atas kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi dan penghilangan bunyi. Artikel yang kelima dengan judul Kemampuan Fonologi dan Leksikon pada Anak Autis di Sekolah Luar Biasa Negeri. Nama jurnalnya Kajian Fonologi dan Leksikon pada Anak Autis, volume dan halaman 13 dan 37. Tahun 2016, penulis Miftahun Nur, reviewer Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, tanggal September 2016. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan fonologi dan leksikon pada anak penyandang autis di SLB Negeri Pembina. Subjek penelitian anak-anak penyandang autis dan leksikon di SLB Negeri Pembina. Metode penelitian yang pertama, pemerolehan data, yang kedua analisis data, dan yang ketiga hasil penyajian data. Definisi operasional bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Variabel dependen autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Cara dan alat ukur gejala autis dapat dilihat sejak usia 14 bulan. Namun anak autis jarang memiliki gejala yang tetap sejak usia 2-3 tahun. Pada saat itu anak autis jarang mengeluarkan suara yang bermakna, seperti yang dilakukan anak normal, namun kecenderungan anak autis yang selalu mengulangi kembali apa yang dilafalkan atau diucapkan oleh orang lain. Independen, anak yang mengalami gejala autis sering memiliki masalah dengan kemampuan berbahasanya. Bahkan 2/3 sampai 50% anak penderita autis tidak mengalami perkembangan bahasa dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Langkah penelitian sejarah telah mencatat adanya 3 pandangan, yaitu pandangan nativisme, yang kedua pandangan behaviorisme, yang ketiga pandangan kognitivisme. Hasil penelitian, data dari hasil penelitian ini diambil pada siswa autis yang berusia 11 tahun sebanyak 3 orang dengan kemampuan berbahasa yang berbeda. Siswa pertama berinisial MK dan termasuk siswa autis yang hiperaktif dan membeo. Kemudian siswa yang kedua berinisial AMR, dia termasuk siswa yang hiperaktif, selalu membeo dan ekolalia, namun memiliki kepatuhan cukup tinggi saat ia sedang fokus, begitu pula saat diberi pertanyaan. Siswa yang ketiga berinisial AA, dia sangat pendiam dan pemalu sehingga sangat sulit untuk berinteraksi. Kesimpulannya, kemampuan fonologi untuk anak autis dalam memperoleh bunyi vokal diftong supaya bagus, namun untuk pemerolehan konsonannya masih kurang. Diperlukan latihan lebih keras lagi agar mereka mampu untuk melafalkan fonem dengan sempurna. Artikel yang ke-6 dengan judul Implementasi Pembelajaran Fonologi dengan Model Project Based Learning berbantuan Flipboard. Nama jurnalnya Kajian Fonologi dengan Model Project Based Learning, volume dan halaman 13 dan 10, tahun 2023. Penulis Sri Mujiatun, reviewer Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas PGRI, Semarang, tanggal 2 Mei.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fonologi dengan model PJBL berbantuan Flipbook. Subjek penelitian anak-anak sekolah dasar. Definisi operasional mata pelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik secara formal maupun informal. Bahasa Indonesia diarahkan pada pembentukan kesadaran dan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, serta menyesuaikan perilaku dengan pemahaman dan kesadaran tersebut. Variabel dependent bahasa anak bersifat purposif, yaitu anak mengungkapkan gagasan atau pikirannya secara langsung tanpa hambatan yang berarti dengan menggunakan sarana bahasa yang dimiliki dan sarana bahasa yang dipakai di lingkungannya. Cara dan alat ukur masalah yang akan dikaji adalah perlunya model dan inovasi pembelajaran untuk mengajarkan fonologi. Perlu model pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran serta media yang sesuai agar dapat diterima oleh anak SD. Independen pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta kemampuan siswa untuk tahap perkembangan selanjutnya. Langkah penelitian yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, yang keenam mengevaluasi pengalaman. Hasil penelitian di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat seperti saat ini dimungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis multimedia secara konteks komputer seperti Flipbook. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku digital yang dikemas dalam bentuk Flipbook memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses belajar siswa. Kesimpulan, PJBL berbantuan Flipbook mampu memudahkan siswa dalam mendefinisikan konsep pembelajaran fonologi dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Artikel yang ke-7 judulnya Pemerolehan Fonologi dalam Perkembangan Bahasa Anak. Nama jurnalnya Pemerolehan Fonologi dalam Perkembangan Bahasa Anak. Volume dan halaman 2 dan 10 tahun 2016. Penulis Warita, reviewer Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Tanggal 5 Agustus 2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemerolehan fonologis dalam perkembangan bahasa anak. Subjek penelitian 3 orang anak kandung penulis serta informasi dari beberapa anak, keluarga, dan tetangga. Metode penelitian, metode penulisan adalah berupa kajian teori dari beberapa pakar bahasa yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi dalam melihat perkembangan bahasa dari 3 orang anak kandung penulis serta informasi dari beberapa anak, keluarga, dan tetangga. Definisi operasional tahap pemerolehan fonologi bahasa anak bayi yang berumur 3 hingga 4 bulan mulai memproduksi bunyi-bunyi. Mula-mula ia memproduksi tangisan atau bunyi cooing atau mendekut. Pada usia antara 5 dan 6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehnya ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran seperti yang dikatakan seorang ahli, yaitu De Villiers. This doubling gives the impression like a speech sometimes occurs in sentence like sequence with rising and falling intonation. Cara dan alat ukur, banyak dilontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan antara ocehan ini dengan perolehan sistem bunyi orang dewasa. Langkah penelitian yang pertama pendekatan berkesinambungan. Yang kedua pendekatan tidak berkesinambungan.
Hasil penelitian mengucapkan sebagai do, kemudian berubah menjadi dodi, lalu gogi, dan yang terakhir menjadi dogi. Kadang-kadang apabila si anak hanya mempunyai beberapa segmen saja yang dikuasainya, ia berhasil menemukan cara yang tepat atau benar untuk memproduksi segmen tertentu. Kesimpulannya, proses fonologi merupakan keluaran dari innate phonological acquisition device yang merefleksikan produksi si anak. 2. Pemerolehan sistem bunyi yang sebenarnya pada anak-anak adalah untuk tujuan komunikasi. Anak yang normal dapat memproduksi beragam bunyi. Yang ketiga, anak yang normal dapat memproduksi beragam bunyi dalam vokalisasinya, tapi pada waktu si anak mulai memperoleh kata, bunyi tersebut dapat hilang dengan sendirinya dan pada kemudian dapat muncul kembali. Yang keempat, lingkungan sangat mempengaruhi pemerolehan fonologi bahasa anak, sehingga peran aktif lingkungan yang positif dalam berbahasa akan membawa dampak positif pula pada bahasa anak. Artikel yang ke-8 dengan judul Pemerolehan Bahasa Pertama pada Anak Usia Dini. Nama jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, volume dan halaman 7 dan 8, tahun 2022, penulis Salamah Abdullah Suhardi, reviewer Universitas Muhammadiyah Lampung, STKIP PGRI Bandar Lampung, Universitas Tulang Bawang. Tanggal 1 April 2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemerolehan bahasa pertama pada anak usia dini. Subjek penelitian anak-anak. Metode penelitian yang digunakan itu metode kualitatif, di mana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Definisi operasional fonologi pada usia 2-3 tahun. Dalam analisis fonologi, peneliti mentranskripsikan data ke dalam bentuk fonetis dan teks. Hal ini dilakukan untuk memaparkan ujaran yang diungkapkan oleh si anak. Cara dan alat ukur dengan menggunakan tabel. Langkah penelitian. Pertama, ada tahap klasifikasi peneliti, yaitu mengelompokkan data. Yang kedua, tahap identifikasi peneliti, melakukan identifikasi data. Yang ketiga, tahap interpretasi, peneliti memberikan pemaknaan temuan-temuan. Yang keempat, tahap deskriptif, peneliti memaparkan hasil kajian dan menyimpulkan hasil pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, pada umur 2,5 tahun, Naira telah banyak memperoleh dan memproduksi berbagai fonem yang dapat membedakan arti kata-kata yang diucapkannya. Yang kedua, fonem pada Aska usia 2 tahun 4 bulan, nilai fonemik yang dapat dimengerti oleh pendengar. Yang ketiga, fonem pada Salsa usia 2 tahun 8 bulan, pemerolehan bahasa pada tatanan fonologis sesuai fakta sudah mencakup seluruh vokal. Kesimpulannya, pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu tahap tuturan 2 kata. Yang kedua, tahap infleksi dan aglutinatif, dan tahap pola kalimat tanya dan ingkar. Sedangkan hasil kesimpulan umum tersebut kemudian disusun dalam kesimpulan khusus, yaitu pemerolehan bahasa mengenai aspek-aspek kebahasaan, diantaranya adalah aspek fonologi. Pada usia 2-3 tahun, pemerolehan fonologi anak sudah sempurna, terutama pengucapan pada bunyi vokal dan diikuti dengan bunyi-bunyi konsonan, meskipun pada saat anak berkomunikasi masih ada bunyi konsonan dan vokal yang belum terdengar secara jelas.
Artikel yang ke-9 dengan judul Kajian Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 36 Bulan. Nama jurnalnya Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Volume dan halaman 2 dan 6 tahun 2020. Penulis Zuni Sulaiman. Reviewer Institut Pendidikan Indonesia Garut. Tanggal 20 Juli 2020. Tujuannya untuk mengetahui pemerolehan bahasa pada anak usia 36 bulan. Subjeknya anak perempuan bernama Askia Nabila berusia 36 bulan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Definisi operasional teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Cara dan alat ukur dengan pengucapan kata oleh subjek penelitian yang akan diolah dalam penelitian ini disajikan dalam tabel. Langkah penelitian di teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan cara merekam tuturan anak kemudian mentranskripsikan agar mudah untuk dianalisis. Perekaman data dilakukan secara alami memberikan stimulus pada subjek penelitian. Untuk mengetahui rata-rata panjang ujaran, pengolahan data dilakukan menggunakan rumus MLU dengan beberapa tahap. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakfasihan pengucapan pada subjek penelitian. Terdapat beberapa ujaran yang menghilangkan beberapa fonem. Data yang terkumpul akan diolah untuk mengetahui pemerolehan bahasa, tataran fonologi, dan rata panjang ujaran. Kesimpulan dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dipaparkan dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian. Pemerolehan bahasa anak yang menjadi subjek penelitian pada tataran fonologi masih melakukan penggantian dan pelepasan fonem pada awal dan akhir suku kata, serta terdapat beberapa ketidakkonsistenan dalam pergantian fonem yang dilafalkan. Kesalahan pelafalan dan keterbatasan rata-rata panjang ujaran dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga yang melakukan pembiaran dan kurang memperhatikan pemerolehan bahasa anak. Artikel yang terakhir atau ke-10 dengan judul Analisis Gangguan Fonologi dan Variasi Pelafalan Fonem R pada Penderita CEDAL. Nama jurnalnya Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Volume dan halaman 16 dan 57 sampai 64. Tahun 2020, penulis Andriana. Reviewer Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana Universitas Kuningan. Tanggal 20 Oktober 2020. Tujuan penelitian untuk menganalisis gangguan fonologi dan variasi pelafalan fonem R pada penderita CEDAL. Subjek penelitian anak usia sekolah dasar dengan keterangan bahwa pengucapan R adalah kompetensi. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif, definisi operasional, wawancara tertutup tentang uji coba pengucapan fonem R berdasarkan posisinya pada kata AEP, mendapatkan hasil pada tabel. Cara dan alat ukur teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Dengan pembagian wawancara dibagi menjadi 2 sesi, yaitu wawancara terbuka berkaitan dengan penyebab CEDAL pada partisipan dan wawancara tertutup berupa percobaan pelafalan R pada kata yang disiapkan oleh peneliti. Langkah penelitian dengan wawancara secara langsung dan disajikan lewat tabel. Hasil penelitian. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hasil wawancara terbuka dari 2 narasumber berkaitan dengan penyebab pertanyaan pertama, tahukan alasan dan penyebab
Cedal. Kedua narasumber baik AEP dan IMI tidak mengetahui penyebab dan alasan mereka memiliki gangguan cedal. IMI lebih jelas menjawab pada pertanyaan ini dengan menjelaskan kalau lidahnya tidak sampai ke langit-langit atau velar. AEP menjelaskan kondisi lidahnya memang pendek, tapi ketika pengucapan R sampai ke langit-langit hanya saja tidak bisa bergetar dan susah. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa gangguan cedal disebabkan oleh faktor artikulator, sehingga mereka yang mengalami gangguan ini tidak bisa mengucapkan R secara trill apikoalveolar seperti orang Indonesia pada umumnya. Kondisi ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang menimbulkan dampak psikologi dan pada penderita. Sekian 10 jurnal tentang fonologi pada anak atau di SD dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.